Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita lanjutkan informasi. Nazril Irham atau yang dikenal sebagai musisi Ariel Noah mendapatkan suntikan dosis kedua vaksin COVID-19. Setelah mendapatkan suntikan vaksin kedua, Ariel memiliki pesan kepada masyarakat yang akan menjalani vaksinasi agar jujur kepada petugas kesehatan tentang kondisi kesehatan saat akan menerima vaksin. Sebelum mendapatkan suntikan vaksin kedua, Ariel menjalani serangkaian tahapan screening, mulai cek suhu tubuh, mengukur tensi darah, dan riwayat penyakit lainnya. Setelah lolos dari pemeriksaan awal, Ariel kemudian disuntik vaksin Sinovac oleh vaksinator dan menunggu selama 30 menit sambil mendapatkan pemaparan dari tim medis lainnya. Setelah mendapatkan suntikan vaksin kedua, Ariel mengaku tidak merasakan gejala yang berat pasca penyuntikan vaksin tahap pertama lalu. Ariel berpesan kepada masyarakat yang akan menjalani proses vaksinasi agar jujur tentang kesehatan diri sendiri. Ngasih lihat keadaan, juga cuman ngasih tahu juga yang paling penting ke mereka bahwa setiap orang tuh kan badannya beda-beda juga penerimaan terhadap vaksin. Nanti yang paling penting saya bilang kemarin adalah kalau misalnya ditanya jangan bohong sih, mesti ditanya tentang data diri, kesehatan diri gitu. Itu karena itu kayaknya yang paling penting. Takutnya apa pernah menderita apa tapi nggak bilang gitu, nanti malah jadi ada efek samping yang di luar yang seharusnya gitu. Palingan itu aja sih. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai vaksin COVID-19, saat ini kita telah bersama juru bicara Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID yang juga Ketua Tim Advokasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Profesor Iris Rengganis. Dan kami juga nantinya akan mengundang partisipasi pemirsa melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Kita sapa Prof. Iris. Selamat pagi, Prof. Iris. Selamat pagi. Ya, terima kasih Prof. Iris sudah bergabung bersama kami. Prof, saya mau langsung saja mau konfirmasi terkait dengan proses vaksinasi yang sudah dijalankan. Kalau kita lihat tadi beberapa public figure dan juga presiden bahkan sudah mendapatkan vaksinasi yang kedua. Tenaga kesehatan kita juga sudah di berbagai wilayah juga sudah mendapatkan proses vaksinasi. Adakah laporan-laporan terkait dengan hasil vaksinasi yang sudah dilakukan ini seperti apa, Prof? Ya, sejauh ini yang didapatkan adalah KIPI-nya, kejadian ikutan pasca imunisasi dari ringan sampai sedang. Sejauh ini ya, sampai kemarin. Oke, artinya tidak ada gejala-gejala yang berat atau gejala-gejala mayor yang terjadi begitu selama ini. Nah, Profesor, ini boleh dijelaskan lagi. Kalau kita lihat pemberitaan, sebenarnya ada juga pemberitaan yang cukup ramai dan menjadi headline. Ada dokter di Palembang ini yang kemudian meninggal usai mendapatkan vaksin COVID-19. Kemudian masyarakat mengkait-kaitkan, oh jangan-jangan ini ada kaitannya dengan vaksinasi yang sudah dilakukan. Padahal sebenarnya dia menderita penyakit jantung atau sakit jantung. Nah, ini seperti apa? Apakah ada hubungannya, Profesor? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi itu ada dua ya. Ada yang memang berhubungan dengan vaksin, ada juga yang memang tidak berhubungan dengan vaksin, tapi semuanya termasuk KIPI. Ya, dalam hal itu harus diteliti dulu apakah memang ada hubungan atau tidak. Kita tidak bisa bilang oh langsung gara-gara divaksin kemudian terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Belum tentu ada hubungannya. Di beberapa negara lain juga terjadi demikian, tapi ternyata setelah diperiksa ternyata banyak yang tidak ada hubungannya. Maupun sudah ada penyakit komorbid sebelumnya, ya, tetapi bukan karena vaksinnya. Cuman kejadian yang bersamaan kebetulan dari vaksinasi kemudian kejadian seperti itu. Jadi tetap harus diteliti dulu. Oke, Prof, berarti saya tegaskan artinya kejadian dokter di Palembang yang meninggal kemarin itu tidak ada hubungannya ya, Prof, ya, dengan vaksinasi COVID-19? Ya, harus sesuai dengan penelitian ditemukan oleh dokter di sana ya. Jadi kalau memang ada komorbid, kita harus bilang ini memang karena komorbidnya, ya, tapi bukan karena vaksinnya. Dia harus jelas ya, jangan sampai nanti orang berpikir oh gara-gara vaksinasi bisa terjadi orang meninggal. Nah, itu harus diteliti ya, apa betul-betul memang tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan kita harus bilang memang tidak ada hubungannya. Tapi kalau memang ada, kita harus bilang memang ada. Seperti itu. Kita harus bisa memisahkan. Oke, Prof, ini yang juga menarik adalah ketika kita
melihat klasifikasi dari siapa penerima vaksin tersebut kalau secara umur untuk 18 sampai dengan 59 tahun. Nah ini sebenarnya Prof, ketika vaksin itu diberikan kepada mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun, kemungkinan apa sih sebenarnya yang akan terjadi, Prof? Ya, sebetulnya itu hanya berdasarkan penelitian saja. Jadi kalau dalam suatu penelitian uji klinis itu selalu kita mencari orang-orang yang imunokompeten. Artinya yang sistem imunnya baik pada usia tersebut. Jadi dipilih pada usia 18 sampai 59 karena pada usia 60 tahun itu termasuk lansia sudah banyak komorbid. Jadi tentu itu penelitiannya yang belakangan. Ya, tetapi beberapa negara memang melakukan penelitian langsung pada yang usia 60 karena mereka sampelnya memang besar. Ya, jadi memang tergantung rencana penelitian itu seperti Brazil, mereka melakukan di atas 60 tahun dengan vaksin yang sama yang seperti di Indonesia. Tetapi saya juga mendengar sekarang di Bandung juga sudah meneliti yang usianya 60 tahun untuk vaksin yang sekarang. Ya, jadi untuk usia 60 tahun ke atas atau lansia sebentar lagi tentu akan mendapatkan vaksinasi yang serupa. Nah, kemudian untuk anak-anak di bawah 18 tahun itu memang belum ada penelitiannya. Jadi kita masih menunggu vaksin-vaksin yang memang khusus untuk anak. Dan biasanya juga itu bertahap ya. Jadi usia misalnya 12 sampai 18 nanti baru ke bawah. Ya kenapa demikian? Karena pada usia bayi sampai usia 12 tahun itu sistem imun masih berkembang. Ya jadi itu yang paling terakhir kita pakai untuk penelitian. Seperti itu. Jadi kita tunggu saja, sabar dulu ya. Dan lansia akan sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Karena vaksin-vaksin lain selain yang ada sekarang, yang dari luar negeri akan masuk pun itu sudah bisa untuk lansia ya, kayak Moderna atau Pfizer itu sudah bisa untuk lansia. Tinggal kita tunggu saja kapan pemerintah akan bekerja sama untuk memasukkan vaksin tersebut. Oke, artinya vaksin untuk mereka yang di atas 59 tahun dan juga di bawah 18 tahun pun masih dalam proses penelitian dan nantinya akan mengikuti serangkaian uji klinis dan juga proses di Badan POM dan juga MUI. Prof, ini terkait juga dengan mereka yang di bawah 18 tahun. Kalau memang mereka tidak direkomendasikan terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksin, apa yang bisa dilakukan ya Prof ya supaya benar-benar mereka bisa terlindungi sistem imunnya dan bisa kuat untuk bisa adaptif terhadap situasi pandemi ini, Prof? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang kita selalu mengatakan protokol kesehatan 3M, sekarang malahan 5M ya, hindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah ini dia yang mengurangi mobilitas. Jadi sekarang belajar di rumah, daring. Ya rata-rata semua masih belajar di rumah. Tetapi kadang-kadang, aduh lapar ya, begini ya, akhirnya ke mall, makan di mall. Nah hal-hal seperti itu yang tidak kita harapkan. Padahal belajar pun sudah melalui daring. Jadi sebaiknya memang betul-betul kondisi saat ini kita kan tidak lockdown negara kita, tetapi kita harus mengurangi mobilitas. Itu sangat penting. Nah disiplin daripada orang masyarakat di negara kita itu yang kurang. Ya, jadi walaupun sudah ada vaksin, tapi kalau disiplinnya kurang, 5M tidak dijalankan, kan dikhawatirkan vaksin jadi sepertinya seakan-akan tidak banyak gunanya. Karena kalau kita sudah divaksinasi pertama, kemudian menunggu 14 hari, itu tertular masih bisa saja. Karena vaksin belum terbentuk antibodi, ya baru sekali suntik. Nah karena itu, apalagi yang tidak dilakukan penyuntikan, tetap protokol kesehatan dan juga makanan sehat, ya seperti itu di rumah harus diperhatikan. Jadi mohon juga untuk orang tuanya itu membantu untuk menjalankan 5M termasuk anak-anaknya, diberi edukasi di rumah. Yang kita takutkan adalah sekarang klaster penularan itu di rumah. Bahkan kita sudah berhati-hati, tetapi orang keluar masuk yang ke rumah kita, yaitu orang tuanya atau kakaknya yang sudah besar ya, yang memang harus keluar ya. Nah itu juga kalau perlu di rumah harus pakai masker saat mereka mau sama-sama ya makan bergantian seperti itu untuk menjaga kondisi saat ini. Karena penularan sekarang sudah terjadi di mana-mana. Jangan vaksin kita baru mulai ya. Jadi kita berharap vaksin pun itu bukan satu-satunya yang untuk menghentikan pandemik, tapi salah satu untuk menghentikan pandemik. Ini bukan satu-satunya. Jadi salah satu dan satu-satunya itu berbeda ya kata-katanya. Oke, ini salah satu alternatif dan saya juga ingin menegaskan lagi nanti Prof Iris di segmen berikutnya kalau ternyata vaksin dan obat ini adalah ternyata dua hal yang berbeda. Kita akan bahas lebih detailnya seperti apa Prof Iris dan juga untuk pemirsa yang Anda ingin berpartisipasi nantinya dalam telepon interaktif bersama kami terkait dengan vaksinasi COVID-19, Anda bisa menghubungi di nomor 0215839900. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya kembali lagi ke Prof. Iris. Prof, menyambung pertanyaan saya di sebelumnya. Ini beda, Prof, vaksin dengan obat. Ketika orang sudah divaksin bukan serta-merta pandemi itu selesai begitu. Ini boleh diluruskan lagi, ditegaskan lagi, Dok. Apa bedanya? Cara kerja vaksin dan obat ini seperti apa? Ya, kalau obat itu memang untuk pengobatan ya, treatment, jadi pengobatan. Tapi kalau vaksin dia pencegahan. Jadi tubuh aktif untuk membentuk antibodi dengan proses waktu selama 2 minggu atau lebih minimal. Ya, jadi pencegahan berbeda. Ya, jadi kalau vaksin itu sebelum sakit dan diberikan pada orang sehat. Kalau obat diberikan pada orang yang memang sedang sakit. Jadi perbedaannya seperti itu. Oke, artinya untuk preventifnya begitu dan mengurangi potensi mortality atau angka kefatalannya begitu ya, Prof ya. Oke, Ya, itu pemirsa vaksin, ya. Ya, baik. Kita akan coba sambungkan bersama dengan penelpon kita yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bapak Yanis dari Tangerang Selatan. Selamat pagi Pak Yanis, silakan pertanyaannya untuk Prof. Iris. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Yanis. Selamat pagi, Prof. Pertanyaannya adalah, vaksin untuk penderita komorbid ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Kemudian Pak? Sedangkan untuk untuk orang berusia di atas 58 tahun juga tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, saya adalah penderita hipertensi berumur 59 tahun, tetapi hipertensi saya tidak pernah di atas 140/90 karena selalu minum obat. Terus bagaimana nasib kami? Apakah kami dapat vaksin atau tidak? Demikian, Prof. Terima kasih. Baik. Selamat pagi. Prof, boleh silakan dijawab. Pertanyaannya ada dua ini, Prof. Bisa mendapatkan perhatian atau tidak sebenarnya dari pemerintah? Dan kedua, kalau tensinya terkontrol seperti apa nih, Prof? Ya, sebetulnya sangat mendapat perhatian ya Pak. Karena memang usia-usia lansia itu justru perlu untuk divaksinasi. Ya, cuma sekarang kan vaksinnya masih terbatas ya. Jadi sekarang nakes-nakes yang di garda depan karena mereka melayani orang-orang penyintas COVID seperti itu supaya mereka mendapat kekebalan. Nah, tapi bukan tidak ada perhatian, justru sangat diperhatikan. Ya, jadi kita masih menunggu vaksin yang akan datang. Mudah-mudahan bulan depan ya sudah ada ya yang Pfizer maupun Moderna itu kan sudah bisa untuk usia-usia di atas 59 tahun, 60 tahun ke atas ya sudah bisa ya. Jadi sabar, kita hanya sabar giliran saja. Bukan tidak ada perhatian, justru perhatian sangat-sangat kuat ya sebenarnya. Ya karena banyak sekali yang lansia termasuk saya juga sudah lansia Pak, sama. Saya juga menanti untuk divaksinasi ya seperti itu. Ya, jadi kita sangat mendukung untuk lansia. Prof, Nah, tadi kemudian, pertanyaan kalau untuk hipertensinya terkontrol seperti apa, ya, Prof? Ya, untuk hipertensi itu juga memang justru penyakit-penyakit komorbid itu yang salah satu yang memang harusnya divaksinasi. Hanya saja kita tunggu sampai terkontrol, ditunda sampai terkontrol. Itu saja sebetulnya. Jadi kalau Bapak misalnya ada 150/90, tidak ada penyakit komorbid lain dan dokternya sudah membolehkan, dokter yang Bapak biasa datang, silakan Pak, tidak apa-apa. Ya apalagi umur Bapak 59 tahun, jadi sebetulnya masuk untuk yang sekarang ini sebetulnya ya kriterianya. Hanya tinggal sedikit lagi untuk terkontrol hipertensinya. Itu saja Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Janis. Dan berikutnya sudah ada penelpon berikutnya, ada Pak Jumirin dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selamat pagi. Langsung saja pertanyaannya untuk Prof. Iris. Selamat pagi Pak Jumirin. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Ada Pak Irwan di Jakarta Pusat. Selamat pagi Pak Irwan. Mau tanya. Pak Irwan. Ya, silakan pertanyaannya Pak Irwan. Ya, darah kental. Darah kental orang yang itu boleh nggak pakai vaksin? Oke, Prof, pertanyaannya langsung boleh dijawab, Prof. Iris? Ya, kalau ada gangguan pengentalan darah, tentu harus tetap dikontrol ya Pak dengan dokternya. Nanti bila mana sudah terkontrol, tentu saja bisa divaksinasi ya. Jadi semuanya itu yang harus terkendali ya Pak untuk menghindari KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi bukan tidak boleh ya Pak, semuanya kita kontrol dulu penyakitnya.
supaya lebih aman, untuk Bapak juga lebih aman dan nyaman. Baik, terima kasih Pak Irwan dari Jakarta Pusat telah bergabung bersama kami. Saya lanjut lagi ke Prof. Iris. Prof, terkait dengan proses vaksinasi, ini yang kemudian menjadi juga pertanyaan adalah kenapa sih vaksinasi itu harus 2 kali? Suntikan pertama dan kemudian suntikan kedua, dan itu berselang 2 minggu. Kenapa? Alasannya kenapa, Prof? Ya, pertanyaan yang baik ya Pak ya. Jadi vaksinasi, ini kan vaksinnya vaksin mati. Vaksin mati itu aman, artinya virusnya sudah tidak bisa bereplikasi atau mau ngapa-ngapain dalam tubuh kita tuh sudah tidak bisa ya, vaksin mati. Karena itu dia diberi satu adjuvan. Adjuvan adalah suatu zat untuk meningkatkan pembentukan antibodi supaya bisa bertahan lama ya. Nah itu adjuvan diberikan, tetapi belum cukup juga ya. Jadi untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan antibodi yang perlindungan dalam tubuh, dia diberikan 2 kali. Karena dalam 1 kali belum ada timbul antibodi perlindungan. Karena ini vaksinnya vaksin mati. Memang kelemahan vaksin mati adalah pemberiannya seringkali lebih dari 1 kali supaya antibodi bisa terbentuk dengan baik, antibodi yang memberi perlindungan yang kita sebut antibodi netralisasi ya. Jadi jaraknya 14 hari dari penelitian. Nanti hari ke-14 itu diberikan lagi, baru antibodi itu akan naik. Jadi waktu pertama kali suntik vaksinasi itu tubuh diperkenalkan dengan vaksin dan mempersiapkan pembentukan antibodi, kemudian antibodi sudah mulai naik. Tetapi belum sampai yang maksimal atau optimal ya. Kemudian kasih lagi yang kedua, baru dia naiknya cepat ya. Nah itulah yang kita harapkan, antibodi netralisasi, antibodi yang dapat memberi perlindungan. Kalau 1 kali belum muncul antibodi perlindungan itu, belum cukup ya. Nah tapi ingat, vaksinasi itu bukan segalanya. Jadi walaupun sudah mendapat kekebalan setelah vaksin, tetap protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Nah sekarang sudah 5M ya, bukan 3M lagi. Oke, Prof, ini yang juga kemudian menjadi pertanyaan, mungkin terutama mayoritas kaum ibu yang punya anak kecil misalnya, Prof. Apakah dengan memberikan suplai vitamin C saja untuk kemudian melindungi anak-anak mereka, itu sudah bisa dikatakan cukup atau belum nih, Prof? Ya, jadi kalau kita menghadapi pandemik, vaksin kita bagi 3 bidang misalnya ya. Vaksin satu hal yang kita butuhkan, tapi bukan satu-satunya. Ya salah satu yang akan menyetop pandemik. Kedua, 5M. Dan yang ketiga, kolom ketiga, ini ada kolom vitamin, mineral, makanan sehat, ya semuanya berdoa, olahraga. Nah ini yang kolom satu lagi yang harus kita jalani hari-hari. Tidak cukup hanya vitamin C saja, tanpa makanan yang bergizi ya, sayur, buah. Dan ingat air putih, minum yang cukup, kalau orang dewasa 2 liter per hari, ya seperti itu. Ya kemudian vitamin-vitamin mineral tetap kita harus memberikan pada anak-anak maupun kepada diri kita sendiri, karena kalau kita tidak yakin makanan yang kita makan penuh dengan vitamin mineral, kita tetap harus suplementasi. Dan vitamin D jangan lupa, vitamin D juga salah satu yang meningkatkan imun sistem. Terima kasih Prof. Iris Renggani sudah bergabung bersama kami. Poinnya adalah yang pertama harus sabar, kemudian kedua perkuat sistem imun itu menjadi kunci, dan ketiga lagi-lagi disiplin protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih Prof. Iris Renggani setelah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.